Puji Tuhan, bersukacita bagi Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah lahir bagi kami semua. Engkau datang untuk menyelamatkan kami manusia-manusia berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita Natal boleh kami rasakan dan kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kasih-Mu kepada kami semua. Kami memulai Natal kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 Oke, adik-adik, kita akan berdoa. Sekali lagi kami menyembah Tuhan ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari Natal di mana kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Bahkan hari ini akan hidup di dalam diri kami, hidup di dalam hati kami. Bapa di surga, saat ini seperti pujian ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan, malaikat Tuhan yang bersama kami untuk mengerti firman-Mu. Terutama kami mau mengerti Natal sesungguhnya, makna Natal yang sesungguhnya. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal dengan sederhana, walaupun di dalam rumah kami masing-masing kami mau belajar firman-Mu juga. Tuhan tolong Saudara dan juga semua anak-anak, semua teman-teman di rumah, kami boleh fokus, kami boleh konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga makna Natal, sukacita Natal, dan damai Natal ada menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari Natal sungguh senang, mari kita bergembira. Yosua, Betty, kenapa kalian diam aja? Kenapa kalian lemah letih lesu lunglai begitu? Nggak semangat? Ini kan hari Natal. Natal? Natal apaan? Online gitu? Ya Iya. Natal dong. Nggak seru, Natalnya di rumah masing-masing. Nggak biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kami bisa nari bareng, bisa melihat tari-tarian teman-teman, bisa lihat drama Natal, bisa foto-foto, selfie. Pokoknya seru deh biasanya, Tapi ya sekarang di rumah, ya kan teman-teman semua. Nah, nggak seru, Iya, apa gunanya kita nyanyi semangat-semangat di rumah? Gak ada yang dengar. Seperti itu. Iya, udah gitu. Natal tahun ini, Joshua nggak dapat hadiah, ya kan, Ben? Iya. Biasanya kan Joshua selalu dapat hadiah, apalagi yang rajin-rajin itu loh, Ben.
Joshua selalu dapat juara kerajinan. Betty juga rencananya mau pakai baju baru, tapi nggak jadilah, nggak ada yang lihat. Iya, Bet, Mama Joshua juga udah beliin Joshua sepatu baru cantik, tapi Natalnya di rumah, nggak bisa pakai dong. Ya. Jadi karena itu semua kalian jadi tidak semangat. Iya. Semua karena si corona ini loh, Ustaz. Aduh, corona kapan berlalu? Hatiku galau, hidupku jadi kacau. Harusnya walaupun keadaan kita seperti ini, kita harus tetap semangat. Karena Natal kan memang kita harus semangat, harus bergembira. Iya, tapi mau gimana semangat Lause kalau keadaannya seperti ini? Ya kan teman-teman? Coba kita pikir-pikir Natal yang pertama dulu. Apakah orang-orang yang mengikuti Natal yang pertama itu semangat enggak? Terus mereka pakai baju baru enggak? Terus mereka ada nari-nari, ada dapat hadiah enggak? Coba kita lihat, apakah mereka semangat atau enggak? Terus mereka semangat karena apa? Mau lihat enggak? Mau lihat enggak? Mau Lause? Ya kan mau deh. Iya aku mau. Kita ajak teman-teman juga. Teman-teman di rumah mau lihat kan Natal yang pertama dulu, kita mau lihat mereka semangat karena apa? Mau nggak? Oke, kita siap-siap. Ayo kita akan lihat sama-sama Natal yang pertama itu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. lalu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. lalu kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu juga meninggalkan Maria. Pada waktu Maria ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yusuf bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan
nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka apabila semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan dia, Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu para gembala ini cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu,
Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, gimana cerita Natal yang pertama? Seru nggak? Kami udah lihat seru. Iya. Terus mereka yang ikuti Natal pertama itu para gembala, orang Majus, semangat nggak? Semangat, Ustaz. Mereka semangat sekali. Iya, mereka semangat sekali. Apalagi orang Majus itu jauh-jauh dari negaranya hanya untuk melihat Yesus. Iya, apalagi ada nampak gembala-gembala juga semangat, Ustaz. Mereka pakai baju baru nggak? Enggak sih ya, Beb ya. Mereka dapat hadiah nggak? Enggak, malah memberi hadiah. Mereka ada buat pesta-pesta nggak? Enggak ada ya, Beb? Enggak ada ya? Iya, enggak. Tapi mereka tetap semangat kan? Iya, Ustaz. Iya. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa mereka semangat? Ayo. Karena mereka semuanya tertuju fokus melihat sang yang lahir, Yesus, Ustaz. Benar. Justru karena Yesus lahir itu yang membuat mereka membuat mereka semangat. Mereka semangat karena mereka mau melihat Yesus yang lahir itu. Jadi bukan karena mau pakai baju baru, bukan karena mau nari-nari atau mau dapat hadiah. Tapi tanya lagi, kenapa Yesus yang lahir? Kalau Yesus lahir itu kita harus semangat. Ayo, kira-kira tahu nggak? Teman-teman, adik-adik di rumah tahu nggak? Apa ya, Jo? Yesus lahir untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, Yosua juga ingat ada firman Tuhan. Di mana tuh beda? Di Yohanes. Yohanes 3 ayat 16. Kalian tahu isinya? Tahu. Adik-adik di rumah tahu nggak isinya Yohanes 3 ayat 16? Coba kalian sama-sama dengan adik-adik yang di rumah ucapkan kuat-kuat isi Yohanes 13. Waktu mau lihat anak-anak sekolah minggu, masih ingat nggak itu? Iya, ayo teman-teman di rumah, ayo. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hebat!
yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena Yesus Juru Selamat, kita harus semangat. Bukan itu aja. Kalian mau tahu lagi enggak? Nah, malaikat itu bilang bahwa Yesus yang lahir itu akan dinamai Immanuel. Ayo, tahu nggak artinya Immanuel? Immanuel. Ustaz, saya mau coba jawab ya. Coba. Nah, Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Betul, Ustaz? Betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul, Ustaz. Oh, benar. Hebat. Iya. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Jadi kita harus semangat dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap tahun. Pokoknya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ustaz, dalam virus corona juga. Iya. Walaupun ada virus corona, Tuhan juga tetap beserta dengan kita. Bahkan dalam virus corona ini kita lebih lagi merasakan Tuhan beserta dengan kita. Mau tahu buktinya? Mau. Coba kalian belajar di sekolah atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Tapi tetap bisa belajar kan? Bisa. Bersyukur nggak? Bersyukur. Kemudian kalian ada batuk-batuk nggak? Ada jarang ya, Beb ya. Ada yang sakit nggak? Enggak. Ini kamu sakit nggak? Tidak, Ustaz. Oh. Kemudian ada dengar di luar banyak orang meninggal karena virus nggak? Iya, Beb ya. Banyak toh. Iya, Ustaz. Tapi kita masih tetap sehat, masih tetap ada sampai hari ini. Karena apa coba? Tuhan menyertai kita, Betul. Karena Tuhan menyertai kita. Nah, karena itu kita harus bersyukur, kita harus semangat. Nah, kalau semangat, badan sehat loh. Iya, betul, Beb. Badan sehat bisa melawan corona loh. Badan sehat tetap awet muda cantik loh, ganteng loh. Nah, karena itu semangat. Ayo bilang kepada teman-teman yang di rumah, semangat. Iya, teman-teman semua. Kita harus semangat merayakan Natal tahun ini, walaupun kita di rumah masing-masing. Betul. Ya, gimana kalau kita bernyanyi? Ya, harus. Kita aja teman-teman bernyanyi ya, bernyanyi dengan gembira, bernyanyi dengan semangat. Hari Natal sungguh senang ya. Kita mulai. Ayo sama adik-adik yang di rumah kita nyanyi Hari Natal sungguh senang. 1, 2, 3. Hari Natal sungguh senang. Palalalalalalala. Mari kita bergembira. Palalalalalalala. Musik indahnya yang merdu. Palalalalalalala. Memberitakan kabar Natal. Iya. Mari kita berdoa yuk. Kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah lahir ke dunia ini menjadi juru selamat kami. Dan Engkau berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, Engkau juga lahir menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam segala keadaan apapun, dalam susah senang, sakit sehat, dalam keadaan ada corona atau tidak, kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami, kami tahu hidup kami tetap dalam keadaan aman, dalam keadaan baik, dan Tuhan akan terus menolong kami. Tuhan berkati kami semuanya, terus tambah-tambahkan sukacita, terus tambah-tambahkan semangat, terlebih-lebih di tengah-tengah corona saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus,
biarlah Natal kami hari ini, walaupun kami adakan di rumah kami masing-masing, boleh mendatangkan sukacita bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, nama saya Jennifer Tan. Saya akan membacakan puisi yang berjudul tentang Untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku tidak pernah sendiri. Di saat sekelilingku menghilang dan hati mulai terasa sepi, Engkau yang selalu menghiburku. Saat semua menganggapku tidak ada dan aku hampir terjatuh, Engkau menarik dan menggenggam tanganku. Masa depan kita ada di tangan-Mu. Terima kasih.
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya Leora Natania Silaban mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk menutup acara Natal kita pagi hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami di dalam bahasa Mandarin. Kita berdoa dengan pelan-pelan saja, dengan lambat-lambat saja. Mari kita mulai doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们最有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们进试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。Halo teman-teman sekalian, saya Tricia mengucapkan selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Hello, my name is Hasan. Merry Christmas, everyone. Hello, my name is Stefina Sitatonit. I wish you a Merry Christmas to all of us. Bless. Bye-bye.
Saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru teman-teman. Merry Christmas and Happy New Year. Bye. Halo teman-teman, saya Kenzo dan ini abang saya Matthew. Aku ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Hello friends, my name is Matthew and this is my brother Kenzo. We would like to say Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Selamat sore teman-teman, saya Michelle Gempelawa bersama kedua adik saya yaitu Miracle dan juga Osri. Kami bertiga mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai Natal selalu menyertai kita. Amin ya. Selamat hari Natal. Bye-bye. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat hari Natal dan tahun baru. kiranya damai Natal beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus berkati. Shalom, salam sejahtera Bagi kita semuanya, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal. Merry Christmas. semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semuanya. Amin.